Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini akan saya berbagi pengetahuan waktu mengikuti komisioning pabrik gula rafinasi di PG Rafinasi PT Bermis Madu Sejati. Kali ini kami memberikan judul yaitu Filosofi of Affination Process Raw Sugar. Pada awalnya akan kami jelaskan secara global di PowerPoint ke-1, yaitu nomor 1 adalah hopper raw sugar, yaitu tempat penyimpanan raw sugar sebelum dilakukan afinasi. Raw sugar ini sudah tertimbang. Kemudian raw sugar dimasukkan ke screw conveyor, masuk ke dalam mingler. Kemudian di mingler dicampur dengan sirup afinasi atau green syrup setelah melalui pemanas pendahuluan atau heater. Dipanaskan pada suhu putar, kemudian dicampurkan di mingler. Dari mingler, setelah tercampur dimasukkan ke dalam magma mixer atau mixer, kemudian dilakukan pemutaran magma raw sugar dengan putaran afinasi. Jumlah itu ada 3 unit. Pada putaran afinasi dihasilkan gula afinasi nomor 9 dan dihasilkan sirup afinasi atau green syrup nomor 5. Kemudian sebagian kecil dikembalikan ke magma mingler dan sisanya nomor 8 adalah diproses karbonat, atau raw boiling. Pada melter itu dilakukan atau diberi air kondensat untuk menurunkan break sampai kurang lebih 65%. Kemudian setelah pemutaran dihasilkan nomor 9 adalah gula afinasi yang kualitas dan purity-nya lebih tinggi dan hasil melter berupa raw liquor. Ini akan diproses di pemurnian remed karbonatasi. Ini secara singkat hasil daripada Philosophy of Affination Process Raw Sugar. Itu yang paling penting adalah purity. Purity nomor 1 adalah raw sugar adalah 98,49%. Kemudian nomor 3 adalah magma mixer sekitar 94,2%. Kemudian nomor 5 green syrup purity-nya 79,77%. Kemudian nomor 9 gula afinasi purity-nya meningkat menjadi 99,3%. Kemudian nomor 10 adalah raw liquor purity 98,18%. Dengan proses afinasi diperoleh peningkatan HK dari HK raw sugar ke HK gula afinasi sekitar 0,8 poin. Dan di sini terjadi proses dekolorisasi. Kondisi yang normal itu minimal atau lebih besar daripada 60%. Kami memberikan suatu tahun, yaitu tahun 2024, sekarang menuju ke tahun 2025. Ini harus seperti elang perkasa yang terbang untuk mencapai suatu tujuan pabrik gula umumnya, yaitu untuk swasembada gula. Kemudian kami akan menjelaskan secara rinci, yaitu di mingler atau
mingling. Jadi gula mentah atau raw sugar dibawa ke stasiun afinasi. Di pabrik gula rafinasi, gula mentah ditimbang dulu kemudian diturunkan melalui hopper sebelum digunakan sebagai umpan ke mingler. Lapisan tetes dipisahkan dari kristal gula mentah dengan menggunakan sirup afinasi atau afination sirup. Sirup afinasi dihasilkan dari pembilasan gula mentah dengan air panas saat diputar di putaran di stasiun afinasi. Penghilakan lapisan tetes dapat dipermudah dengan mengurangi viskositas, yaitu dengan cara menaikkan suhu. Sirup afinasi biasanya dipanaskan untuk mencapai tujuan ini dan juga dapat dilakukan dengan memanaskan magma di mixer dengan menggunakan pemanas coil heating. Kemudian pemanasan sirup menggunakan plate exchanger atau PHE, tapi menggunakan air superheated sebagai pengganti steam. Menggunakan air superheated dapat mengurangi risiko burning di heat exchanger dan mengurangi kehilangan sukrose. Sirup panas tidak boleh disirkulasikan dalam tangki yang terlalu besar karena akan mengundang pertumbuhan mikroba dan kehilangan sukrose. Kemudian kita ke lanjutan. Yaitu proses remelting. Untuk melebur semua raw sugar atau gula afinasi menggunakan larutan sweet water hasil dari filter press mat dan steam jenuh tekanan rendah menjadi larutan gula. Larutan gula hasil peleburan disebut raw liquor atau melt liquor. Biasanya raw liquor tidak hanya merupakan peleburannya gula afinasi, tapi juga dicampur dengan peleburan gula hasil dari pan-recovery sucrose atau gula AB dan sisa sirup afinasi untuk mingler. Sebelum melt liquor dikirim ke stasiun klarifikasi, melt liquor disaring terlebih dahulu dengan saringan stainless steel dengan ukuran 80 x 80 mesh untuk memisahkan bahan-bahan ikutan yang tidak larut seperti benang, kerikil, pasir, atau ampas tebu yang halus atau bagasilo dan zat pengotor lainnya. Selanjutnya, melt liquor dipompa ke stasiun klarifikasi yaitu pemurnian karbonatasi. Kemudian kita lanjut. Alat peleburan. Setelah gula afinasi turun dari putaran, selanjutnya dengan menggunakan konveyor yang mirip skru konveyor, gula afinasi dibawa ke alat peleburan yang biasa disebut melting tank. Skru konveyor ini dapat juga difungsikan sebagai alat persiapan untuk peleburan atau pre-melter. Di sini gula afinasi dibasahi dengan menggunakan air manis yang sedikit mengandung gula atau umumnya dikatakan sweet water. Sweet water yang bagus adalah breaknya kurang lebih 12% dan purity 97%. Setelah keluar dari pre-melter, beri gula afinasi sekitar 85-80% masuk ke dalam melter. Untuk pabrik refinery yang berkapasitas besar, biasanya digunakan 2 buah melter. EcoSteam digunakan untuk pemanasan melalui open coil heating. EcoSteam juga berfungsi untuk pengadukan leburan gula mentah.
Suhu leburan gula mentah atau raw sugar umumnya kurang lebih 75 derajat Celcius dan break leburan 64-65%. Larutan hasil peleburan gula mentah ini disebut raw liquor. Kemudian pada PowerPoint kelima, sweet water dari proses klarifikasi yang menggunakan arang sebaiknya tidak digunakan untuk peleburan karena kandungan warna dan pengotor lainnya masih ikut bersama sweet water. Setelah proses peleburan selesai, raw liquor yang keluar dari melter perlu disaring menggunakan screen untuk mengeluarkan kotoran-kotoran kasar, benang, dan zat-zat ikutan yang lain. Dan kita sebagai penutup, kepada pemirsa kami ucapkan salam sehat, semangat, dan sukses. Terima kasih. Semoga paparan atau materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kemajuan industri gula nasional secara pada umumnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.